Halo, kembali lagi sama gue Putra Usa. Hari ini gue pengen vlogging, tapi nggak ngasih tutorial. Karena kali ini vloggingnya bahkan lebih daging, lebih penting daripada sekedar ngasih ilmu editing atau cuma ngasih tutorial tentang angle shoot, kamera movement, dimana gue mengundang seorang tamu, yang mana sosok ini orang yang berhasil merintis karirnya dari nol sampai hingga dia bisa jadikan hobi videografi dan fotografinya menjadi hidup, dan dia keliling dunia. Wow, kita tahu keliling dunia nggak kecil kan biayanya, dan bagaimana proses dia bisa mencapai itu. Ini ilmu yang sangat penting, dimana ini sebenarnya juga vlog jawaban dari sekian banyak yang bertanya sama gue, "Oh Putra, gue udah latih skill gue, kemampuan gue, tapi kok gue nggak susah dapat job, kok gue nggak dipakai dalam jasa profesional." Ini dia permasalahannya, karena kita tidak cukup hanya jago di skill, dimana kerja keras juga dibutuhkan dengan kerja cerdas. Kerja cerdas ini bagaimana kalian memanage manajemen jasa kalian, bagaimana kalian menjalin koneksi dengan orang-orang besar atau mendapatkan pekerjaan dari hobi kalian. Nah, sosok ini mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian, bagaimana dia bisa melakukan dari sekedar hobi hingga menjadi hidup dan keliling dunia. Oke, dan nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke vlognya. Oke, kita langsung aja ngobrol santainya, tapi daging. Dimana sosok ini adalah Om Anton Chandra. Makasih, gue Anton Chandra, dan Om Putra makasih banget udah ngundang di acara podcast ini. Ya, tersanjung nih gue sama suhu videografi, video maker, master. Om Anton ini lebih master. Jadi intinya orang kalau ngeliat sekarang itu enak, tapi dulu ini harus diceritain, Om. Harus diceritain, karena ini sebenarnya untuk motivasi ya. Bukan untuk sombong nih. Maaf nih, bukan untuk sombong, tapi untuk memotivasi orang-orang yang nonton podcast ini. Kaum milenial khususnya. Kaum milenial khususnya. Karena di 2000 Nih gue dari awal aja ya. Oke, dari bagaimana gue memupuk diri gue supaya hingga saat ini seperti ini gitu. Jadi dari umur gue SMP kelas 2 itu gue nonton teater, Om. Oh gitu. Iya, diwajibin nonton teater, ya kan? Terus gue seneng nih, wah ada teater. Di akhir cerita di situ boleh untuk ikut teater, gue daftar gitu. Berarti dari kecil sudah hobi teater nih ya? Iya. Kelas 2 SMP gue udah masuk teater, sampai SMA gue di situ dipupuk. Walaupun pokoknya teater itu menjadikan diri gue itu percaya diri, menjadikan gue berani dan lain-lain gitu kan. Dan di hal-hal yang positif lah, gue ambil supaya gue dilatih di situ. Ya olah tubuh, olah vokal, ya kan. Terus di situ gue ditempa karakter supaya lah ya, betul, membentuk karakter. Nah di situ sampai gue lulus, akhirnya gue meningkat dari teater biasa ke teater yang lebih bernama. Ada Dapur Teater Remy Silado. Remy Silado kan seniman serba bisa kan. Nah gue masuk di situ. Di situ ada pagelaran Shaolin waktu pertama kali gue masuk ke situ, dan gue jadi pemain figuran, terus gue bantu-bantu di backstage, ya. Gue nyetirin juga Om Remy, ya kan. Gue akhirnya tinggal di rumahnya Om Remy, gitu kan. 2 tahun gue tinggal di rumah Om Remy. Di situ gue mengambil kesempatan, pengalaman yang sangat berharga. Kenapa? Karena Om Remy adalah salah satu seniman di Indonesia yang memang dipandang kan,
siapa lagi gitu loh yang nggak kenal sama Om Remy gitu kan. Berarti tujuan lu pada saat itu ikut dia bukan mikirin uang ya koneksinya. Berarti yang lu butuh apa? Pengalaman dan bagaimana belajar dia langsung koneksi Om. Betul. Koneksi satu dan pengalaman. Bagaimana prosesnya berjalan tentang teater atau bagaimana kayak syuting gitu ya. Oke, lanjut terus gimana Om? Akhirnya Arswendo kalau nggak salah ya? Itu sebelum. Oh, sebelum Om Remy. Jadi di teater Embeling itu ada Mas Imam Bumi Ayu, itu guru gue pertama teater, ya. Nah, Mas Imam ini punya guru lagi namanya Om Remy Silado. Nah, akhirnya gue berkesempatan berguru lagi sama Om Remy Silado, sekitar dari tahun 2000 sampai 2003 lah. Ada pementasan seoling dan lain-lain gitu. Nah, di situ gue belajar bagaimana ini Om, koneksi. Om Remy kan tahu sendiri. Seniman, artis dan lain-lain. Dia banyak kenal artis, ya kan? Ya pokoknya artis mana sih yang nggak kenal sama beliau kan? Terus pejabat mana juga nggak kenal. Jadi kalau beliau diundang, gue ikut Om. Gue jadi sopir Om. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Demi koneksi tadi. Demi koneksi karena jujur, gue bisa nyetir. Teman-teman kan ada 4 orang Om. Yang tinggal di rumah Om Remy ini ada 4 orang. Nah, cuman gue doang yang bisa nyetir gitu kan. Gitu. Jadi kalau kemana-mana pasti gue diajak, ya kan? Oton nyetir, oke? Tapi gue nggak sekedar nyetir gitu. Gue pakai baju bagus, gue didandanin. Jadi gue masuk sama dia gitu. Ikut bareng dia ya dalam dunia melobinya. Gitu kan? Intinya tetap dalam dunia bisnis dong. Dalam dunia bisnis, karena gue asisten lah. Dan arti kata kan gue tinggal di rumahnya kan, sama tantenya juga gue, sama semuanya yang ada di rumah itu ya udah menjadi keluarga gitu loh. Dan gue berpikir gue harus belajar di situ gitu kan. Jadi gue jadi asisten, mau jadi apalah segala macem, itu yang gue dapat di situ. Dan yang paling penting adalah koneksi Om. Kapan lo bisa ketemu sama sutradara terkenal? Kapan lo bisa ketemu sama artis terkenal? Kapan lagi lo bisa ketemu sama pejabat? Betul. Itu sebenarnya adalah kesempatan. Kalau kemarin gua nggak ambil, ya gua nggak akan jadi seperti ini. Kalau lo hitung-hitungan nggak ada duitnya atau cuman capek doang atau apa, ya kan? Betul. Lanjut lagi nih Om. Yang saya mau tanya sebenarnya setelah itu, setahu gua kan lu kalau nggak salah lu cerita sama gua dulu soal gua sempat jadi kru doang angkut nih. Itu gimana tuh? Di teater jujur memang gak ada uangnya, tapi pengalaman banyak banget, gitu kan. Nah, di dalam pagelaran itu ada teman lagi kan, ada teman gua namanya Mbak Nunu. Ini pokoknya berurutan lah Om. Rentetan ya? Rentetan lah. Mbak Nunu ini juga teman teater gua, gitu kan. Terus dari Mbak Nunu tuh kerja di Mas Wendo, di Atmo Carimas dulu waktu itu, PH, Production House, iya kan. Terus kebetulan dia butuh unit lapangan, unit keuangan. Dia ngeliat gua Om. Pertama sih, gua sama beliau itu sama Mbak Nunu, ya kenal-kenal biasa gitu kan. Tapi dia ngeliat gua, ini Anton deket sama Om Remy Silado, terus dia selalu giat latihan. Di backseat gua latihan. Jadi figuran gue latihan gitu kan. Akhirnya dia nawarin gue, lu mau nggak jadi ini yuk. Terasa kepercayaan tadi ya? Karena trust dia gitu kan. Gue bilang Mbak Nunu juga gue belum kenal banget gitu kan. Karena gue hanya kenal di dunia teater itu gitu. Karena kita satu pagelaran lah waktu itu produksi. Akhirnya gue bilang boleh lah Mbak, gue mau coba di film. Akhirnya gue jadi kru di situ. Berapa tahun lo jadi kru di Arswendo? Arswendo kan ya? Iya, Mas Arswendo almarhum. Jadi 2003 sampai 2006 lah. Itu mulai dari level apa nih Om? Cari kebagian keuangan atau itu cerita ada dia sempat ngangkut barang, pokoknya semua lu lakuin dia waktu itu demi belajar. Iya, gue demi belajar. Sebenarnya tugas gue adalah unit keuangan karena di sana membutuhkan orang yang percayalah. Jadi bos gue di kantor langsung itu menantunya Om Wendo gitu kan. Jadi enak. Kan butuh orang yang percaya untuk megang uang gitu kan. Iya, itu dia. Itu aja, yang penting amanah, ya kan. Itulah yang dibutuh tuh gitu. Nah, kita tunjukin gitu. Tapi gue nggak hanya sekedar megang uang, tapi gue pengen nyoba. Gue lihat bagaimana kamera, lighting, ya kan. Jadi PU pun gue ladenin gitu. PU makanan kan ya? PU. Iya, ngurusin ngopi, ngurusin ini. Nganterin kopi gitu. Ya, kalau sutradara gitu. Kalau PU-nya lagi belanja kemana, kan nggak ada kan? Ya gue nggak sungkan-sungkan. Jadi lu nggak ada malu, nggak ada malu. Karena apa? Karena dengan gue bikinin sutradara, bikinin artis, itu menjadi kedekatan dia sama gue gitu. Dan dia pun nggak merasa, kok gue yang ini enggak.
Tapi dia tahu, oh ini Anton orangnya ini ya, supel ya gitu kan. Itu. Jadi kedekatan kita terhadap seseorang itu memang harus di-manage. Kayak gitu sih. Dan satu yang pengen gue tanya Om, ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang harus dipahami sama teman-teman ya, seperti ini. Bahwa kalau tujuan lu masuk pertama ke teater, lalu ke Aswendo, tujuan lu cari pengalaman ya kan? Lu cari pengalaman juga nggak asal-asal cari pengalaman dong. Enggak. Lu masuk ke sana pasti, gue tahu jadi kru seperti itu biasanya ya pendapatannya jangan berharap ibaratnya lu jadi orang kaya langsung ya kan? Berarti tujuan lu pada saat itu pengen cari pengalaman dan juga bertemu dengan orang-orang ahli di bidangnya. Dan yang lu butuhkan adalah apanya? Itu loh, yang pengen gue tanya. Yang sebelum itu gue nggak mikir uang waktu itu, karena gue belum married Om. Oh iya, gue belum married kan, ya kan? Gue dapat duit, ya habis buat beli barang, gitu, beli motor lah, beli ini segala macam gitu kan. Terus gue berpikir, yang pertama, yang dalam ada pikiran gue adalah bagaimana gue bisa menempa hidup gue supaya kedepannya bisa lebih baik. Udah gitu aja. Skill. Gue waktu itu belum tahu skill gue apa, tapi dengan dengan gue punya rasa percaya diri yang tinggi, gue tuh bisa kenal dari orang bawah sampai orang yang atas gitu. Jadi semua golongan itu gue nggak menganggap dia kaya, nggak menganggap dia miskin, gitu aja. Dan akhirnya di situ gue merasa pengalaman hidup itu ke bawah sampai sekarang. Gitu. Oke, ya. Iya gitu Om. Nah berarti Om, maknanya adalah bahwa kita nggak hanya kita, bahkan gue juga ngerasa itu bahwa kita itu kalau ketemu orang hebat atau orang yang memang kemampuannya hebat di bidang tertentu, maka jangan jadikan mereka lawan, tapi jadikan mereka kawan, sahabat lah. Kita butuh kita butuh ilmu dari seseorang. Itu kalau kita tidak mampu bersikap seperti lo buat kopi dan sebagainya, itu kan bentuk respect lo, sehingga mereka akan respect terhadap kita, betul nggak? Betul banget. Tidak hanya butuh skill, bahwa kalau lo jago, karena gue sendiri ngelihat juga sih, gue ngelihat bahwa banyak orang jago saat ini di bidang videografi atau musik dulu zaman gue masih ngemusik, tapi mereka belum tentu sukses. Tapi ada orang yang kemampuannya mungkin biasa-biasa saja gitu. Tidak lebih jago daripada beberapa orang, tapi jobnya banyak. Poinnya kenapa? Itu tadi Pak. Dia punya sikap. Dia lebih idealis boleh, tapi jangan terlalu. Karena apa? Kalau kita terlalu idealis, kita egois Om. Iya. Itu. Dan akhirnya lu membatasi diri lu. Membatasi diri sih. Udah. Karena gue ini, ya udah gue cuma kenal sama orang ini doang gitu. Gue gak akan kenal sama A, gak kenal sama C, kenal sama B doang gitu kan. Nah itu yang membuat kita egois gitu. Kita merasa diri kita ini hebat dibandingkan dengan yang lain. Iya, sehingga lu mengkotakkan diri pun dan sifat-sifat. Dan ini jujurnya umum di Indonesia, gue perhatikan. Banyak banget. Ya, tapi menurut lu setuju nggak lo dengan kata-kata ini? Inilah yang menghalangin orang hebat dengan sukses. Betul. Dengan hobinya. Betul. Sehingga apa? Sifat karakter lu itu dengki. Betul. Bahasa gue jujurnya adalah dengki. Sehingga lu melihat orang sukses bukan jadi motivasi buat orang-orang seperti ini. Sehingga dia hanya iri dan itu membatasi diri lu. Betul. Gua kasih saran sama kalian, di saat lu menemukan orang hebat, maka jangan jadikan dia lawan, jadikan dia teman. Betul. Karena pengalaman dia sukses yang pengen lu kejar. Karena kemampuan skill tanpa didukung sebuah pengalaman, bagaimana proses manajemen dia membuat karirnya baik, itu nggak akan, kalau kalian nggak pahami nggak akan sukses. Gitu. Ya Om ya, lu lihatlah, karya gue tuh nggak bagus-bagus banget. Lo ya adalah yang bagus gitu kan, pasti juga ada yang jelek gitu kan. Dan itu membuat gue adalah kenapa gue bisa bertahan sampai sekarang, kenapa gue bisa dipakai sama banyak agensi, banyak IO atau banyak travel, karena suatu pendekatan yang beda Om. Gitu. Attitude loh. Attitude. Gue akuin. Kalau untuk karya mungkin masih banyak Om yang lebih hebat dari gue gitu. Tapi alhamdulillahnya gue punya poin pendekatan yang sangat baik
Itu aja sih. Menjalin silaturahmi yang baik dengan siapapun. Betul. Itu dia. Dan ini kenapa gua undang Om Anton Chandra, salah satunya adalah poinnya ini. Beliau orang yang punya banyak banget teman, koneksinya sangat luas, dan gua melihat bagaimana dia dalam bersikap. Jadi minim lawan lah poinnya. Tidak punya, bisa bilang Om Anton ini minim lawan sekali karena memang Ya ada lawan lah, iya, ada, tapi nggak terlalu banyak. Iya, tidak dicari ya, Om. Nggak dicari. Haters yang muncul ya kan. Haters yang iri terhadap kesuksesan lu. Kalau gua waktu melihat dia Skygrapper, dia dirikan Skygrapper, dan pada saat itu gua berpikir ini bukan lawan, ini harus jadi teman. Kenapa? Gua harus tahu bagaimana dia cara membangun Skygrapper dan bagaimana dia membangun sebuah koneksi yang luas. Itu dia yang butuh. Gua datorin Om Anton ke rumahnya. Gua pernah curhat di rumah lo ya. Betul. Kondisi gua waktu bangkrut tahun 2017, ya kan? Gua ngobrol di rumah dia, nggak apa. Jangan merasa, gua lebih hebat sehingga gua membatasi diri. Gua misalnya gini, karena orang hebat, Pak, tidak cukup untuk sukses. Tapi attitude lu juga butuh dihebatkan. Jadilah orang yang fleksibel, banyak teman, jangan cari banyak musuh. Nah, Om, kita lanjut lagi nih, Om. Bentar. Apa Sebelum tuh? lanjutnya, gue pengen nilai lu nih. Nah. Ya, gue ngelihat lu itu kan pertama kali kenal adalah di komunitas drone. Iya, betul. Ya kan, Zero kalau nggak salah. Iya, dulu tahun 2017. Mohon maaf nih ya. Ya dulu gue tutup mata lah. Siapa yang putar usaha gitu kan. Iya. Tapi setelah lu ke rumah gue, kita ngobrol, lu curhat tentang kebangkrutan lu, konveksi dan lain-lain. Gue tahu siapa lu gitu. Terus gue lihat di YouTube lu juga itu, hebat banget gitu kan. Gue sih dalam hati gue dulu yakin, ini orang pasti bakal berhasil nih, gitu kan. Amin. Karena gue berpikir, wah gila. Dulu yang gue pandang sebelah mata, maaf ya, maaf nih. Karena kan gue belum kenal gitu. Iya, betul. Ya, maksud gue memandang sebelah mata karena gue belum kenal gitu kan. Terus gue pikir, wah ini orang hebat. Kenapa? Satu, dia bisa mencurhatkan isi semuanya itu ke gue gitu. Dan gue merasa, wah ini pasti kedepannya insya Allah berhasil. Alhamdulillah. Ternyata 100.000 YouTuber, ya kan? Ya, karena gue belajar juga dari jujur waktu itu sama Anton. Kenapa gue curhat sama dia? Padahal gue baru kenal sama lu, ya. Iya. Karena gue bilang, kalau kita open sama orang, gitu ya. Kalau kita open sama orang yang menurut kita dia punya hal sesuatu yang juga kita butuhkan, pasti dia akan open terhadap kita. Jadi kalau kita tipe kalian tertutup, tidak mau berbagi, takut jadi banyak jadi lawan, sehingganya lu membatasi diri lu dan lu sudah menutup banyak pintu rezeki. Banyak banget sekali rezeki yang itu tidak datang tuh karena skill kemampuan kita. Kadang banyak datangnya karena perasa persahabatan dan solidaritas. Dunia kita ini dunia art. Betul. Gitu, Om ya. Art itu ada sentuhan hati, Pak. Jadi jangan berpikir, wah, gua harus jago tanpa attitude, tanpa nggak bisa, hanya idealis. Percayalah, lu nggak akan maju. Betul. Itu yang gue perhatiin, Om ya. Banyak kan, gue jujur banyak melihat orang-orang yang lebih jago daripada gue, atau teman-teman gue waktu masih zaman ngeband, lebih skillnya gila-gilaan, main gitar, main bass, main drum, tapi mereka nggak jadi apa-apa dalam dunia hobinya. Kenapa? Karena ada unsur idealis atau membatasi diri tadi. Betul. Kita lanjut lagi nih, Om. Siap. Dari kisah Arswendo tadi, lu belajar dari teater, lalu ke Arswendo, dan akhirnya bagaimana lu terjun dalam videografi dan fotografi dan keliling dunia. Ini kalian tunggu pasti ya kan? Ini gongnya ini, ya kan? Hidup itu kan pasang surut, Om. Ya kan? Lu tau sendiri, PH itu kan juga banyak, ya kan? Betul. Pekerjaan itu banyak orang gitu. Jadi di PH itu gue seminggu di calling, kadang 1 bulan nganggur di rumah, gitu. Ya kan? Tapi alhamdulillah yang tadi gue ceritain tadi kan, gue punya kamera kan, belum beli dan lain-lain. Terus gue di sosmed juga motret-motret. Dari situ gue jadi fotografer keliling kampung aja. Jadi temen gue di kampung nikah, gue potretin gitu kan. Dari PH nih, dari PH terjun lagi ke kampung. Iya. Turun status dong ini judulnya. Ya gue nggak peduli. Wah, kan lo tau sendiri, pasang surut dia. kan. Betul. Ya kan? Nggak ada istilah gengsi, Om ya. Nggak ada. Iya. Gitu. Gue berpikir gue halal gitu kan. Terus dan pula itu waktu di 2008 itu digital kan baru kan? Betul. Baru dari analog ke digital. Analog ke digital itu. Ya, gue merasa bangga juga lah sebagai fotografer gitu kan. Klek-klek. Nah itu yang gue bangga gitu. Dan gue nggak melihat,
gue dulu sukses di jadi produser dan lain-lain, gue nggak ngeliat itu. Nah, dari mulut ke mulut, itu akhirnya dari kampung ke gedung gitu. Iya. Jadi itu kalau dulu gue boleh dibilang dari congor ke congor. Mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Teman ke teman berarti. Marketingnya. Betul. Gitu. Terus masa ke dunia gimana nih? Hah? Kok bisa akhirnya keliling dunia dengan hobi foto lo nih? Lah itu, akhirnya gue berpikir, waduh, di sosmed gue upload, gue berpikir gini. Sosmednya apa itu? Multiply ya? Gue punya berpikiran gini, lah, kan dulu gue 48 provinsi udah gue pernah gue foto. Akhirnya gue lihat di Facebook belum ada Facebook, di Multiply open trip. Ini orang ini belum kesini. Akhirnya gue bikin open trip. Gue bikin open trip. Jadi siapa yang ikut open trip gue akan gue fotoin. Gitu aja. Jadi minimal biasa, 10 Om nih, gue ngitung minimal 10 itu gue udah dapat tiket ongkos. Terus plus ada lebih uang untuk keluarga lah. Kayak gitu. Terus open trip masih nasional dong. Open trip nasional gitu kan. Terus gini, kenapa gue bisa keliling dunia itu? Gue selalu mempromosikan jalan-jalan gue dengan orang-orang yang ikut gue open trip ini di Multiply. Ke Padang, ke Danau Toba, ke Aceh, ke ini segala macam gitu kan di sosial media. Nah, akhirnya ada beberapa travel yang melirik. Agensi traveling. Ada agensi travel, ya kan? Terus ada juga majalah. Nah, ini yang merubah hidupku juga nih. Ada majalah Get Lost. Get Lost. Iya, di 2012 ada GM-nya itu sekarang teman akrab gua nih, Mas Rian Gustavo. Nah, hebat beliau. Jadi dia pengen ketemu gua. Diketemuin sama temennya dia Wisnu itu teman gua. Ya kan, kata Wisnu, Mas Anton tuh ada teman gua tuh GM-nya majalah Get Lost, pengen ada inilah ngobrol-ngobrol. Nah, gua ngobrol-ngobrol. Nah, majalah Get Lost ini adalah majalah panorama juga Om, yang travel panorama yang besar itu kan. Nah, di situ gua ngobrol-ngobrol. Nah, bilang, Mas, saya pengen pembaca majalah ini jalan-jalan, tapi saya butuh orang yang seperti Mas Anton. Saya udah tahu Mas Anton dari Wisnu, saya teman-teman di sosial media dan lain-lain, saya percayalah gitu kan. Ini gue jalan Om, pertama kali itu ke Bromo. Masih Indonesia berarti? Indonesia, 30 orang. 30 orang. Gue rent segala macam, ya kan. Nah, disitulah gue mulai nama gue terangkat. Ada nama gue di majalah sebagai fotografer, ya kan. Itu kan sebagai kredit juga kan. Pengalaman juga. Terus. Karena setelah gue akrab dengan teman-teman di majalah, kan mereka kan punya punya apa namanya? Koneksi. Bukan, punya travel panorama kan. Mas Anton liputan ke Jepang, gitu kan. Nah, itu mulai gitu. Nah, tapi sebelumnya ini gue pengen kasih tahu. Jadi di 2011 sebelum gue kenal itu, gue punya ini mungkin ini Om ya, pribadi Om ya. Gue punya cita-cita sebelum gue keliling dunia, gue akan negara yang gue duduki itu adalah Arab Saudi. Kota Mekah dan Madinah. Ya. Itu. Alhamdulillah tuh gue dapet rezeki, gue langsung ke sana. Nah, di 2012 baru tuh mulai ke Australia, ke Brisbane, ke Gold Coast, ke Turki, ke Aqsa, ke mana lagi ya? Ke Paris lu kemarin? Eropa, iya Paris, Jerman, Rusia, Belanda, Rusia juga. Semua negara yang gue inginkan coy. Kapan? Nah itu Om, itu gue dapat dari beberapa travel, dari travel kayak travel umroh haji ya kan, kan teman-teman gue banyak di situ travel haji umroh. Itu pasti dari mulut ke mulut dong, nggak satu travel kan? Gue ada 5. Jadi dari satu travel diambil ke travel yang lain, ambil travel yang lain. Kenapa dia milih gue? Kenapa? Karena selain gue jadi tour leader, gue bisa motret, gue bisa videoin, gue bisa dokumentasi. Nilai plus lu justru di fotografi dan videografi tadi ya? Betul. Iya, oke. Terus
Gue juga pernah lu cerita nih Om, dari bayarannya agen travel tuh lumayan, tapi ada yang lebih lumayan ternyata kata lu. Ada. Apa tuh? Jadi waktu gue ke Turki Om, Hah. Turki itu tipsnya gede banget Om. Tipsnya dari mana? Dari orang apa bukan? Bukan tips dari peserta, Oh bukan. tapi dari toko-toko. Gimana Jadi tuh bentuknya? kan kita kan di sana kan ini apa? Udah ada guide ya kan? Udah ada guide lokal sama travel lokal kan. Jadi tuh gua hanya menemani mereka aja motret-motret gitu kan. Gua nggak tahu gitu kan. Jadi setiap keluar toko, gua dapat amplop, dapat dolar. Mereka belanja terus Iya. dapat gitu ya? Naik balon kan? Gua dapat juga. Gede juga Om. Berapa? Gua hampir dapat sekitar 20-an lah. 20-an ya? Iya. Lumayan loh, bonus tuh 20 juta. Apalagi kalau ada yang beli karpet. Oh, lebih mahal ya, betul. Iya, karpet kan puluhan juta, komisinya gede. Ya tapi kan gue nggak maksa. Iya, Kalau gue itu kan sifatnya Iya. karena lu bawa mereka ke toko yang sudah di ibaratnya dalam tour tadi, Tour itu, iya. maka mereka bentuk terima kasih sama lu dikasih tips gitu ya kan? Gue juga nggak tahu itu. Iya berapa karena bentuknya amplop ya. Ya, itu mungkin- Dan yang gue ingat sih yang lu cerita, gue pulang pas buka amplop 45 juta. Ya, iya, yang di ada. Jepang ya. Yang lu cerita sama gue di Jepang, ya gue bilang Iya. 45 juta, buset. Kalau di sini lu syuting, kadang belum tentu ya kan. Wedding pre-wedding berapa tahun lu ngumpulin segitu. Nah, ini yang harus kalian pahami bahwa tapi gue ambil secara garis lurusnya apa yang dialami Om Anton itu bukan hanya sekedar, kalau kalian perhatikan baik-baik dari omongan dia tadi adalah poinnya bukan hanya sekedar skillnya yang harus kalian asah sob, Iya. tapi bagaimana kalian memanage diri kalian, attitude kalian, bagaimana komunikasi kalian dengan orang, berusaha membuka link komunikasi Om ya. Iya, betul. Karena banyak orang yang jago tapi nggak cukup hanya jago Pak. Jadi harus jadi orang yang supel, banyak teman. Seperti gue kenal Om Anton karena dia Skygrapper Om ya. Dia foundernya Skygrapper dan gue tertarik nih orang hebat nih kata gue. Pada saat itu gue belum ada VMI dan gue bukan siapa-siapa. YouTube juga belum dikenal. Gue nyamperin dia. Gue nggak malu, nggak perlu rasa malu Pak, karena dia orang hebat bagi gue pada saat itu. Maka gue harus samperin karena gue butuh pengalaman hidup dia bagaimana dia sukses. Dan itu gue ambil dan gue pelajarin dan gue terapkan ke diri gue gitu. Nah, gue inget jadi ini Skygrapper ya. Skygrapper 2016 itu ya gue nggak sombong ya. Itu komunitas terbesar di videografi Indonesia dan fotografi di Indonesia. Punya web pula. Betul. Dan dia bukan lokal tapi nasional. Udah nasional. Gitu kan. Nah, dari situ gue banyak kenal. Banyak kenal orang-orang yang seperti Om Putra, seperti yang lain-lain lah dari Jayapura juga segala macem. Gue kan orangnya nggak mungkin ngedeketin karena gue nggak tahu gitu loh. Tapi kayak Om Putra kayak gini nih, ya, gue juga nggak kaget gitu kan. Waktu itu kita WA-an ya. Iya, WA. Oh, gue main ke rumah lo dong, gue pengen belajar gini-gini. Lah, pengen belajar gitu kan? Enggak, gue pengen ngobrol-ngobrol lah, pengen curhat. Nah, akhirnya datang ke rumah gue. Ya sebenarnya apa yang gue omongin ke Putra, ya ini nih, yang hari ini gue curhatin, gitu kan? Karena pengalaman pribadi itu beda dengan pengalaman pribadi itu yang lebih pengalaman yang berharga, yang mahal itu. Mahalnya itu ilmunya, dan gue memang terapkan bagaimana gue lihat lu nih orang tuh banyak banget temannya dan jadi jobnya nggak putus-putus. Nah, gue di situ gue belajar. Akhirnya pada saat gue bangun YouTube gue, gue tidak boleh membatasi diri bermain dengan siapapun, dari kalangan yang bawah sampai yang atas kita main. Nggak usah dibilang, wah dia bukan siapa-siapa, gue nggak mau main. Nggak bisa seperti itu. Contohnya seperti ini, waktu gue ngerjain jobnya yang API, itu gue editornya, dan itu dapat dari Ical Pak. Yang sebenarnya nggak ada hubungannya di dalam dunia editing, tapi itu rezeki. Bisa datang dari mana aja, gitu. Dari siapa aja. Betul. Dan gue belajarnya juga salah satu jujur melihat bagaimana Om Anton. Dan itu pada saat itu gue datang ke rumah dia. Memang gue butuh informasi. Om, bagaimana sih lu bisa terjun dalam dunia ini sehingga menjadi seorang founder Skygrapper? Dan bagaimana begitu banyak job, lu nggak putus-putus. Pada saat itu gue juga pengen buka jasa drone. Gue ingat, tapi gue nggak punya job. Kenapa? Jago ngedrone, tapi nggak punya koneksi, nggak punya link, nggak punya teman banyak. Ya juga lu nggak akan kelihatan gitu. Tapi lo tau nggak, setelah lo datang ke rumah gue tahu potensi lo, terus ada job. Gundar ya? Bukan. Yang mana? Ada job
Iklan. Yang Yang sebelumnya, yang sebelum Gundar. Yang ke Komodo. Oh, Neremasil. Gue bilang begini. Neremasil ya Om. Itu Om Anton yang bawa gue. Gue ngelihat potensi lu gitu kan. Kalau gue kan, gue kan nggak punya pengalaman di videographer, di video. Gue punya ada job seperti itu dan dia cuman butuh apa? Cuman mau kru kecil. Ya, gue udah tahu potensi lu kayak apa. Akhirnya kan gue ajak lu kan. Iya betul. Karena gue nggak mau capek, gue nggak mau pusing, gue nggak mau ini, gitu kan. Dan akhirnya berhasil. Terus setelah itu ke Gundar, gitu kan. Terus sampai 2 project. iya, sampai project, gitu kan. Nah, kalau lo nggak ke rumah gue nggak tahu lu siapa, potensi lu apa dan lainnya kan. Udah, Kita nggak saling kenal ya. Kita nggak saling kenal. Lu nggak akan lempar ke gue. betul. Kan gitu Om ya? Iya, makanya buat temen-temen ya jangan sungkan-sungkan lah datang ke Om Putra, datang ke gue, kita ngobrol-ngobrol, ya kan? Ya silaturahim sih, Jangan gengsi. jangan gengsi, silaturahim aja. Betul. Jangan nganggap datang minta job atau ngasih job itu doang, enggak. Atau bertemu dengan orang itu akan menurunkan derajat lu. Nah, itu yang pola pikir ini yang jujur di Indonesia gue lihat banyak dan ini saatnya segera kalian hapus. Itulah kenapa gue buat vlog ini untuk membuka pikiran kalian karena lu jago kayak apapun dalam bidang apapun, nggak punya koneksi, nggak akan kelihatan. Itu dia poinnya. Dan misalnya lu punya koneksi, tapi karakter lu sifatnya sombong, Ya, angkuh, susah. terus idealis gitu. Ya susah, orang juga mundur. Ah ribet urusan kerja sama dia, ribet nih. Nggak usah deh. Hati-hati gitu ya. Iya. Oke? Dan Keren. karena kita membangun kerjasama yang baik, jangan pernah saling Jangan saingan. bersaing, nggak Iya. ada bersaing. Kita harus saling support kok, karena kadang job kita tuh bisa datang dari mana aja, nggak dari harus dari atas. Sekarang dari bawah pun ada. Nah, Om Anton, sepenutup mungkin tips buat teman-teman kaum milenial nih, buat teman-teman yang masih muda, itu apa nih buat dari pengalaman Om untuk mereka gitu supaya sukses juga gitu kan? Nah, ini buat kaum milenial nih ya, tips dari saya sih sebenarnya gini Om. Yang tadi gua katakan dari awal itu kita harus wise lah ya. Kita harus rendah hati, Low profile gitu kan. Terus kita tuh kalau yang khusus yang belum punya apa-apa dan belum siapa-siapa, itu nggak usah malu sama orang yang udah punya apa-apa gitu kan. Dan jangan iri. Jangan iri, dengki, sombong dan lain-lain hilangin lah. Karena hal-hal aura yang positif itu yang masuk positif keluarnya akan positif. Kayak gitu. Dan gue nggak akan bisa tips skill lu harus begini-gini, enggak, karena ini masalah hati bro. Masalah hati. Kalau lu kotor bersihin dulu semuanya kayak gitu, detox aja iya detox saja. Yang muslim ya sujud aja ya kan. Iya. Itu tips gua aduh gua kayak penceramah aja gini, tapi intinya kita baik sama orang pasti orang akan baik sama kita. Kita membantu orang, pasti orang ngebantu sama kita. Betul, Ya kan? gua setuju banget. Itu aja sih Om. Ya. Kalau dari gue sedikit cerita juga bagaimana gue belajar dari Om Anton. Ada sisi ini yang gue ambil dari dia. Dulu gue orang emosional. Iya betul. Gue dulu orang emosional. Gue orang yang gampang sekali terpancing kalau tersinggung gitu ya. Tapi gue melihat itu harus gue atasin bahwa sempat gue ngobrol sama lo ya bahwa lo harus berusaha turunkan tingkat emosi lo Om Putra. Bahwa kita itu harus fleksibel. Bahwa kita harus bisa fleksibel jadi orang karena kadang kemarahan kita walaupun benar, tapi karena dilihat orang jadi terkesan salah. Jadi berusaha untuk lebih kalem itu, lebih kalem, nggak usah terus mungkin di sosial media nggak usah terlalu heboh yang aneh-aneh. Jadi lu sibuk aja deh berkarya, membesarkan diri lu, tanggung jawab terhadap keluarga lu, nggak usah lakukan hal-hal yang sifatnya akan membuat pro dan kontra. Iya. Ya. Sama jalanin sabar dan ikhlas. Ya, itu Udah, aja. Dan ya gue belajar dari situ dan gue melihat bahwa setelah gue terapkan sifat ini bahwa fleksibel jadi orang, gampang lah tersenyum dan kayak gue melayani banyak subscriber gue di semua Instagram gue, di chat-chat Facebook dan alhamdulillah semuanya gue balas ya, nggak ada yang di Instagram itu yang gue lewatin, kayaknya nggak ada, gue balasin. Gue berusaha untuk berbagi apa adanya pada kalian dan terasanya buat gue adalah memang
dimudahkan namanya, rezeki gue sangat dimudahkan dalam kondisi gue yang terpuruk ya sekarang ya, alhamdulillah jauh lebih baik kondisi gue daripada tahun 2017 yang lalu. Dan gue belajarnya dari situ bahwa jadi orang yang sabar, jadi orang yang tenang dan fokuslah terhadap target lu gitu. Oke, Siap. thank you Om Anton Thank you, udah Om. datang dan share ilmunya kepada teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Amin. Nah, dan sampai ketemu lagi. Oh, tunggu dulu, lupa gua. Apa? Channel Om Anton di deskripsi ya. Makasih, Kalian Om. kalau pengen shot-shot lihat bagaimana dia mengeksplor dunia dan shoot-shoot drone-nya, itu ada linknya di deskripsi, oke? So, jadi segitu aja mungkin podcast kita. Ini bisa disebut podcast kali ya, karena gua agak malu aja nyebut podcast gitu. Nah, ini pasti gue yakin ini nih. Kenapa ya? Karena ya insya Allah booming lah. Amin. Podcastnya Om Putra pasti ditunggu-tunggu kan. Amin. Apalagi dengan bintang tamu yang nanti dia ini kan datangkan. Oke, segitu aja mungkin vlog dari gua. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.